secerah warna pakaianku warna pink, lihat. Hijau, warna base militer lifestyle. Iya. Hei, kuda lumping makan emping. Yang baju pink punyanya yang di samping. Kuda lumping lagu Elvi Sukaesih. Cakep. Udah gitu aja sih. Ya, buat Sobat Ambiar kita berharap semoga baik-baik saja hari ini. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Selalu berpositif thinking. Betul ya. Biar dikasih kesehatan. Pokoknya terus nonton pagi-pagi Ambiar supaya sehat badannya. Dan kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah. Buat Sobat Ambiar, kita akan hadirkan seorang bintang tamu kita kali ini. Aku gak marah. Kamu jangan marah. Kenapa? Enggak marah. Ini kamu harus belajar banyak dari bintang tamu kita yang pertama. Oh iya. Untuk ikhlas, kemudian menerima apa adanya. Betul. Semoga Dewi kamu Persik juga... kan di pagi-pagi Ambiar selalu belajar. Oh iya, terus belajar terus ya. Iya. Belajar nggak berhenti-berhenti, tapi itulah kehidupan ya. Oke, Betul. bintang tamu kita yang pertama, dia adalah seorang wanita yang mengaku istri salah satu oknum kepolisian. Kemudian dia melaporkan sang suami ke Bareskrim karena menemukan kejanggalan dalam pernikahannya. Siapakah dia? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia, Feby Sharon. Sharon, selamat pagi. Kami bertiga mengucapkan Terima kasih. Tradisi kami seperti itu kalau ada tamu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Jadi Mbak Feby Sharon, boleh silakan lihat ke kamera ya. Ini namanya mencuat menjadi viral beberapa waktu terakhir karena mengaku sebagai istri sah Ya. dari salah satu oknum kepolisian. Ya, AKBP Aris Rusdianto. Baik, kemudian akhirnya menemukan kejanggalan. Ya. Kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar seperti apa hal-hal yang ditemukan oleh sang istri dalam tayangan berikut ini. Sebagai istri sah dari salah satu oknum kepolisian, kenapa sampai melaporkan sang suami ke Bareskrim? Ya, karena banyak kejanggalan ya. Misalnya apa? Ya aku kaget tiba-tiba kok perempuan banyak banget yang menelpon aku yang mengaku sebagai istrinya suami aku. Gitu. Mbak Feby ini sebagai istri sah, maksudnya apakah menikah di kantor juga? Sebagai bayangkari? Kalau menikah di kantor, waktu itu aku dinikahin umur 17 tahun. Jadi aku kurang paham, kurang ngerti tentang kepolisian. Oke. Mbak Feby boleh sambil lihat ke kamera Iya, ya? Oke, jadi begitu ya. Menikah umur 17 tahun. Ya. Saat itu menikah dengan suami tahun berapa? Tahun kalau hidup bersamanya dari tahun 2003 akhir, terus 2004. Udah gitu hidup nikahnya itu di 2005-an. Maaf, hidup bersama terlebih dahulu baru Ya, menikah? Ya. Jadi dia tinggal di rumah aku dulu, karena rumah aku dulu emang dibuat kos-kosan gitu. Oke. Gitu. Sebentar, kakak umur berapa ya kalau boleh tahu? Kok umurnya? Kayaknya ngomongin umur jangan di sini Enggak, ya. maksudnya karena dari 17 tahun kan menikahnya dengan beliaunya kan. Nah, terus sekarang berarti udah Ada kepala tiga mungkin Mbak Feby? Udah 30 lebih. 30-an ya. 30 lebih, berarti sudah punya anak juga, punya keturunan dari udah punya anak. Berapa anaknya Mbak Feby? Kalau ngomongin anak ntar aja dulu ya. Iya, Oh, tapi iya, pernah oke. mengikuti kegiatan-kegiatan bayangkari nggak? Enggak. Karena waktu aku nikah, yang aku tahu pernikahan itu kalau kita nikah tuh di KUA, Iya. terus pesta, Iya. orang rame-rame, ya udah, terus dapat surat-surat segala macem, ya berarti sudah nikah gitu. Oke, baik. Mbak Feby, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Kabarnya sang suami dicopot usai Mbak Feby melaporkan sang suami ke pihak Bareskrim. Kapolres Muara Enim AKBP Aris Rusdianto dicopot usai dilaporkan menikah lagi tanpa izin istri. Jadi sekarang statusnya masih suami kan? Masih. Masih suami, belum bercerai ya? Belum. Ketika menikah dengan Mbak Feby, saat itu memang beliau statusnya single? Aku nggak ngerti. Jadi suami aku nikah sama aku, ngaku sama aku ya sendiri. Terus pas tahun 2008, 2009 kan dia setiap hari pulang tuh.
tiba-tiba 2009 suami aku dipindahkan tugas. Dipindahkan tugas, pas dipindahkan tugas ke Tanjung Pinang, kok nggak pulang gitu, terus telepon susah ditelepon. Akhirnya aku nyamperin. Pas aku nyamperin, ternyata ada istri lagi yang bernama Melani. Tahu dari mana bahwa itu adalah istrinya? Namanya disebut boleh nggak apa-apa ya? Iya, tahu dari mana kalau itu adalah istrinya? Ya karena jadi waktu aku tahu, kenapa aku nggak boleh ke situ, ke sana. Pas dia bilang, yang kalau kamu ke Tanjung Pinang, aku kaget dong, makin penasaran dong. Kenapa aku mau gitu? Wow. Ya, diancam. Diancam ya. Akhirnya aku waktu itu tahun 2009 2008 itu. Ya. Akhirnya aku ke Tanjung Pinang, tiba-tiba suami aku ketahuan sama aku kalau dia itu punya istri lagi, ada yang di Bayangkari itu. Gitu. Tapi selama sekian tahun berarti selama berapa lama sudah Mbak? Dari tahun berapa berarti? Dari 2000 berarti 2003 2004 ya. 19 tahun nah. 19 tahun itu tidak pernah berteman dengan sesama Bayangkari? Enggak, aku enggak. Tidak pernah berteman dengan teman-temannya suami? Enggak, teman-temannya ya ada, tapi aku nggak ngerti tentang kayak gitu-gituan, aku nggak ngerti. Karena aku masih kecil banget. Iya, tapi kan setelah itu kan nggak kecil terus Mbak. Ada waktu ketika, nah, ini ketika makanya di 2009 itu, waktu saya ke Tanjung Pinang itu, 2009 itu, aku ngelapor. Oke. Aku lapor ke Propam. Laporannya itu kapan? Tahun berapa? 2009. 2009. Waktu aku mengetahui tentang ada pernikahan lagi. Oke. Suatu saya melapor, namanya aku masih kecil dan aku pakai lawyernya waktu itu LBH karena aku kan masih anak-anak banget kan. Akhirnya laporannya kayak nggak berjalan. Berarti pernikahannya Mbak Feby di tahun berapa tuh? 2005. Iya. 2005. Kemudian menemukan suami ternyata punya istri lagi. Itu kira-kira di tahun berapa? Di tahun 2009 itu juga menikah itu sama yang bernama tadi yang disebutkan. Tapi aku barengnya itu di rumah itu dari 2000. Makanya aku bilang sampai 19 tahun. Karena yang aku tahu nggak pernah ada kejanggalan-kejanggalan kayak gitu. Orang tiap hari ada di rumah pulang. Gitu. Nah di 2009 itu aku tahu ada yang Bayangkari. Baru aku melapor ke Propam, tapi nggak berfungsi. 1 tahun kemudian, suami aku kembali. Kembali maksudnya pulang? Kembali ke aku, datang. Karena kan aku nungguin laporan kok nggak proses-proses ya. Lalu setelah itu? Dia balik lagi dia memohon sama saya untuk rujuk. Abis rujuk, dia memastikan dengan saudara yang Bayangkari itu kalau mereka sudah pisah. Dan Bayangkari itu berkomunikasi sama aku. Memberikan kalau dia tuh cuma hanya masalah kantor. Jadi pengen semuanya baik-baik, tidak ada perceraian, tidak ada semuanya baik-baik aja. Jadi aku sama yang Bayangkari itu selama ini aku juga ya taunya oh itu masalah kantor. Karena aku tidak mengerti tentang surat-surat ya. Cukup penjelasan dari omongan mereka aku mengerti. Masalah kantor tuh maksudnya apa sih Mbak Feby? Saya nggak paham ya. Masalah kantor, jadi aku nggak ngerti. Jadi kan suami aku ketahuan tuh melakukan hal seperti itu. Menikah lagi. Akhirnya aku jadi pusing. Akhirnya ya udah. Akhirnya aku kan sudah melapor. Aku sudah melapor. Suami aku kembali lagi ke aku. Terus bawa ini perempuan. Perempuan ini kalau dia meyakinkan dia tidak ada hubungan apa-apa, hanya masalah kantor. Demi kebaikan karir untuk masa depan, ya aku disuruh diam. Oke, baik. Ya, kita mau kasih lihat ini ada satu postingan, silakan Mbak Feby Sharon juga boleh klarifikasi. Ini postingan dari Mbak Feby Sharon sendiri ya. Kali ya, aku videoin suami orang. Ini suami aku. Ini suami aku, Aris Rusdianto, AKBP Aris Rusdianto. Ini suami sah ya, nikahnya sah, bukan nikah siri ya. Ini Pak RT nih di rumah nih. Ini ada Sikli di rumah nih. Ya, bukan istri-istrian. Kecuali gue istri-istrian, kau buat kayak gitu Aris. Ya. Oke, Mbak Feby maksud dan tujuan untuk membuat postingan seperti itu apa ya? Karena aku udah melapor ke Propam dari 2008. Aku tiba-tiba istri udah 4. Yang Mbak Feby tahu, beliau sudah, sekarang istrinya 4? 4, sudah. Barang bukti semua di aku. Ini istri yang keberapa sayang? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu nanti
kita buktikan di pengadilan. Oh iya. Gitu. Kita buktikannya nanti di pengadilan. Udah 19 tahun menikah. Ya, bahkan dia pun nggak tahu bahwa isi keberapa ya. Nah, kita buktikan di pengadilan kalau masalah itunya. Anaknya ada berapa, Mbak? Dari yang Mbak Feby tahu. Karena apa semua punya anak dari semua istri? Semua punya anak. Semua punya Oh, anak. semua punya anak, Masya Allah. Akhirnya Mbak Feby melaporkan ini ke Bareskrim. Ya. Bahwa oknum kepolisian tersebut punya 4 istri. Iya. Apakah Mbak Feby berkomunikasi dengan ketiga istri lainnya? Iya. Iya. Lalu tanggapan mereka ketika Mbak Feby melaporkan sang suami? Gimana, Mbak? Aku sih udah kayak sama misalnya yang Bayangkari, aku udah berapa kali diskusi. Gitu, diskusi ini kok gimana, ini kenapa, gini. Terus malah pernikahan yang ketiga, kita membantu untuk menyelesaikan yang ketiga. Malah anak yang ketiga itu hampir diberikan untuk saya yang urus. Gitu. Sebenarnya yang kenapa aku nggak terlalu marah-marah sama yang Bayangkari sama yang ketiga, aku tidak terlalu emosi karena mereka bicaranya bisa berbaik-baik. Ada komunikasi. Komunikasinya begitu baik gitu, kayak ini gimana cara menyelesaikannya, ini semua gimana. Karena suami aku berusaha untuk membela gitu, untuk gimana ya keluarga aku supaya semuanya baik-baik. Ya. Tapi mungkin suami aku yang keempat ini dia bucin kali atau gimana, aku nggak ngerti. Suami aku yang keempat. Maksudnya istri yang keempat. Istri yang keempat. Ya. Mungkin dia bucin atau gimana, dan perempuan yang keempat ini dia melawan saya terus. Gitu. Oke. Makanya saya jadi marah. Itu salah satu pemicu melaporkan sang suami. Sebenarnya kalau istri keempat baik-baik aja tidak akan melaporkan. Berbicara dengan baik. Iya. Kita punya solusi yang baik, mungkin nggak mungkin kayak gini juga. Okay. Karena saya juga udah ngerasa ditipu sama suami saya baru sadar banget, gila, selama ini cuman jadi penipuan gitu, cuman kok hidup aku toksik banget gitu. 19 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya, itu aku udah nangis darah, dan aku udah ngomong ke siapapun untuk masalah ini, nggak ada yang denger aku. Nggak ada satu orang yang bisa denger aku. Malah aku dibilang aku yang begini, aku yang begitu. Aku jadi kayak, aku harus ngomong sama siapa lagi ya? Saya mau tanya Mbak, 19 tahun bukan waktu yang sebentar, dan Mbak merasa ditipu. Ya. Ditipu apa selama 19 tahun ini yang Mbak rasakan? Ya, aku ngerasa banyak, kalau aku kan ngerasa suami aku bekerjanya polisi, mungkin jarang pulang, seperti itu kan. Iya. Tapi ternyata banyak banyak perempuan, terus banyak rumah yang bisa disinggahi lah ibaratnya. Banyak terus ngomong rumah singgah, ekonomi dia bilang kita harus irit lah, urus ini. Iya, irit sampai sampai aku kerja dan segala macam. Tapi Mbak Feby suka diajak ke acara-acara kepolisian nggak? Maksudnya di acara-acara resmi gitu nggak? Kan suami aku udah bilang di 2011 itu, di 2010 dia pulang itu balik, kita tahun 2000 itu pas dia setelah aku lapor dari Propam, dia kembali, dia bilang, saya bawa Bayangkari ini hanya untuk acara-acara kantor. Berarti itu istri pertamanya? Kayaknya kita nggak tahu. Mungkin itu tidak lebih. Kan saya tahu di 2009. Ya. Oh, nah itu mungkin yang bikin Mbak Feby kesal ya. Mbak, tapi kenapa Mbak terus bertahan sampai dengan sekarang? Ya, kalau merasa ditipu dan pada akhirnya tahu bahwa dia sudah punya kalau istri. Kalau kemarin kan saya dengar dari, jadi gini, omongannya saudara Aris sama yang Bayangkari itu sudah cukup untuk saya. Dari ucapan mereka udah cukup. Gitu. Jadi udah cukup, kayak ya udah, saya harus percaya sama siapa? Kalau saya harus percaya sama suami saya. Saya dari kecil hidup saya sama suami saya. Mama papa saya udah nggak ada, saya cuma bisa dengerin suami saya. Ya udah, aku cuma dengerin suami aku. Tapi selama ini suami itu selalu pulang dan selalu memberikan nafkah lahir batin. Ya kalau balik ya balik, pulang. Tapi memang udah akhir berapa tahun ini mulai nggak pulang, mulai nggak jelas. Tapi memberikan nafkah lahir batin. Ya. Oke. Terus kemudian kita juga mau kasih lihat. Yang untuk sudah hampir satu tahun ini, tahun ya udah nggak memberikan nafkah. Tidak ada sama sekali ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ketika postingan pertama kali dari Mbak Feby yang membuat geger pengakuannya menjadi istri dari salah satu oknum kepolisian yang ia bilang memiliki istri lain. Tuh, Feby tuh. Ngomong apa sih? Halo? Ya kenapa? Ini kamu yang ngaku-ngaku kawin sama suami aku, Mesya Firdaus. Aku
emang beneran kawin kok. Oh, kamu nikah sama suami kamu. Kamu izin nggak sama saya? Emang lu siapa? Gue istrinya Aris. Istri apaan lu? Hah? Ngaco, istrinya Aris cuma Melan. Oh. Ini sama Melan, bukan sama lu. Oh, terus Melan ngizinin? Ya iya, gue anak Aris. Gue ikut pertama kali sama Aris. Oh, kamu anaknya Aris. Jadi anak siapa? Oh gitu. Oh gitu. Jadi kamu anak Aris, kamu nikah, kamu tidak izin kepada Feby Sharon, istri sahnya Aris. Istri sah? Ngaco. Ini kebanyakan kok halu ya? Kok halu? Ini kalau nggak ngapain Aris nelpon saya sekarang? Nelfon karena lu ngelaporin dia. Ya karena gue istrinya. Istri apaan? Ya udah kita buktikan di pengadilan. Hati-hati lu dijemput sama polisi lu. Lu yang kita lihat ya siapa yang dijemput. Ya, gue yang ngelaporin, gue yang akan ngelaporin lu selingkuh sama suami gue di sini. Gue pikir lu mau baik-baik ya. Gue pikir lu kayak si sini ya mau izin sama gue baik-baik ya. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. He love me, he put no one above me. These bitches wanna judge me, but I don't care. Looking back on the boys that I dated, all the popular boys overrated. Kenapa di postingan terakhir Mbak Feby Sharon menulis nama seorang perempuan yang merupakan kakak ipar dari Taki Malik? Ya karena itu. Menduga dia adalah selingkuhannya. Ada bukti bahwa dia adalah selingkuhan dari sang suami? Sudah semua. Istrinya berarti ya Mbak juga, salah satunya diduga istrinya juga? Bukan diduga. Tidak diduga, itu sudah. Ada buktinya? Sudah. Maksudnya kalau kami kan bahasa hukumnya diduga ya, karena kami belum tahu. Betul. Baik, bukti pernikahan atau perselingkuhan, maksudnya apakah secara nyata ada bukti pernikahan? Udah. Apa buktinya? Itu tadi dari saudara MZ sendiri ya. Dari adiknya itu sendiri, yang kakak iparnya ini udah ngomong semua. Dan foto-foto semua, barang bukti dia mau posting itu semua, barang buktinya dari media sosial dia sendiri. Oke. Dan kayaknya udah tahu semua deh. Gitu. Jadi yang mamerin dia sendiri. Oke. Ya tadi yang hubungin pertama siapa sih? Apakah Mbak Feby Sharon atau si suami? Oh, suami. Karena aku bilang sama suami kalau mau ini suruh dia bicara baik-baik sama saya. Jadi itu telepon bertiga tadi. Tadi suami aku tadi yang ngomong. Yang tuh Feby. Itu suami aku. Jadi ngobrol bertiga. Oh, oke. Saat itu posisi suami sedang bersama Mbak Feby atau dengan suami aku lagi sama aku, lagi ngobrol bertiga. Oke. Mbak Feby kenapa bisa tahu nomor teleponnya Mbak Misya? Dari mana? Dari dia, dari suami aku. Suami yang pakai handphone suami ya? Pakai handphone jadi suaminya itu mencoba menelponkan si diduga selingkuhannya itu gitu loh maksudnya. Karena aku bilang ya udah coba kalau bicaranya baik-baik. Iya, nggak masalah kata beliaunya. Saya mau dengerin dulu dia mau ngomong apa. Tapi ternyata beliaunya dianya malah aja ya. Bilang gitu. Saya halu lah, apalah, kayak gitu loh maksudnya. Oke, jadi Mbak sebenarnya lebih kesal sama suami atau sama istrinya yang baru sih? Dua-duanya gitu. Udah gitu sama yang kayak aku tuh kayak masa kok aku ngalah banget ya dari dulu gitu sampai aku. Berarti belum pernah ketemu sama Mbak Mesyanya ini? Nggak tahu. Belum pernah, tapi kalau misalkan dipertemukan mau? Ya, selagi baik-baik ya? Ya nggak ada baik-baik lagi, sekarang mah udah nggak ada baik-baiknya, kita ngikutin alur hukumnya aja. Tapi Mbak masih mencintai suami Mbak? Enggak, kayaknya udah enggak. Jadi ini sudah mau aku minta cerai. Oke. Gitu. Nah kemarin-kemarin kok bisa Mbak mau 1-2 Mbak jadi ke... Bukan, saya nggak mau 1 ke 2. Ini semua permohonan laki saya karena kecelakaan. Alasannya yang satu begini, yang satu begini, satu begini. Gitu. Jadi saya gimana mempertahankan untuk kebaikan anak, untuk keluarga, saya pasang badan. Tapi ternyata memang berkali-kali banget kayaknya udah nggak bisa. Oke, gitu. Mbak Feby melaporkan sang suami dengan dugaan bahwa dia berselingkuh ya. Tanpa Mbak Feby pun tahu bahwa Mbak Feby istri keberapa. Ya. Yang bisa jadi Mbak Feby pun adalah diduga bisa jadi selingkuhan. Ya mungkin kita nggak tahu. Kalau saya nggak ngerti. Karena saya merasa saya nikah sah. Sudah ngikutin seperti negara. Jadi bukan nikah siri, udah nikah. Tidak ada pernikahan siri. Saya nggak pernah nikah siri. Iya, setuju. Mbak Feby kan kita tahu bahwa sang suami sekarang dicopot juga dari jabatannya ya. Tanggapannya Mbak? Ya itu pilihannya.
Itu pilihannya dia. Saya udah kasih waktu sama dia. Berkali-kali saya udah kasih waktu. Ini maunya gimana? Gitu. Tapi dia nggak ada penyelesaian. Dia pikir mungkin ya Feby anak yatim piatu, nggak ada orang tua, nggak ada ini, nggak ada yang mau ngurusin, nggak ada yang ini. Seperti laporan-laporan dia dulu saya lapor ke Propam, semuanya nggak ada yang berjalan, nggak ini. Dia berpikir akan bisa seperti itu. Ternyata kan kita nggak tahu ya. Mungkin emang ini karma, mungkin mujizat Tuhan. Emang sudah waktunya. Oke, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar dan juga Mbak Feby ini dari sang suami yang juga sempat meminta maaf. Foto bisa, gak apa-apa. Makasih. Buat dikirim ke istrimu biar tahu. Lari kirain aku yang gatal kan, padahal suaminya yang gatal. Gak apa-apa, kirim gak apa-apa. Ngomong apa aja juga. Ya udah. Ibu gue sudah tahu ngapain. Udah, makanya nggak usah ganggu aku lagi. Iya, aku nggak akan ganggu kamu. Ya udah. Ambil aku yang. Itu Mas Ari itu. Itu suami aku itu ngobrol sama perempuan yang keempat. Oh, bukan sama Mbak. Bukan. Jadi video yang tadi tuh guys bukan kepada beliaunya tapi melainkan kepada yang keempat. Iya, keempat karena Mbak melihat suami Mbak seperti itu sama yang keempat gimana? Berarti kan nggak, intinya yang keempat juga ingin diceraikan juga. Dia tidak ingin diceraikan. Justru dia nikah tuh baru tahun kemarin. Tapi kan ada kalimat di situ bahwa saya ingin bercerai. Tapi ini itu aku. Oh, itu. Itu aku yang ngetik. Mbak dapat dari mana bisa video itu bisa Mbak dari posting? perempuan itu, yang nomor 4 itu. Oh, dia kirim ke Mbak? Dia posting di media sosialnya. Jadi sama aku ambil dari media sosialnya. Oke. Gitu langsung real, media sosialnya realnya dia. Oke, Mbak Feby, kami mau bertanya. Sama aku aja suami aku sering minta maaf. Kalau ini ampun sayang minta maaf nyampe nyium kaki. Oke. Gitu. Baik, Mbak Feby, sekarang Mbak Feby sudah melaporkan. Sang suami juga sudah dicopot dari jabatannya. Apabila sang suami lebih memilih Mbak Feby kemudian meninggalkan yang lain hanya untuk Mbak Feby. Apakah Mbak menerima? Enggak. Kan ada anak, Mbak. Kayaknya udah cukup deh. Aku udah cukup banget. Aku udah sakit banget. Gitu waktu aku terbuang sia-sia, masa depan aku semua, aku merasa semuanya aku terbuang sia-sia. Tapi udah minta. Aku hancur hidup aku. Tapi terakhir minta maaf, apakah sudah minta maaf lagi atau belum? Belum. Semenjak kejadian yang besar belum. ini? Malah dia memfitnah aku kan, tadi mau melaporkan aku pemerasan. Gitu. Kenapa Mbak tiba-tiba sekarang setelah sekian lama 19 tahun mempunyai sikap untuk ya sudah aku harus hidup sendiri walaupun aku tanpa suami? Aku kemarin aku udah minta cerai itu dari berapa tahun lalu. Tapi suami aku selalu bilang, kamu tuh mikirin kita nggak sih, mikirin anak nggak sih, kamu mikir ke depannya tuh nggak sih, gimana? Jadi aku luluh lagi, dan ternyata aku baru sadar kalau selama ini tuh aku nggak ngerti. Aku cari duit, aku kerja karena aku pikir suami aku kan polisi, gajinya berapa sih? Oke, Mbak mau nanya sama Mbak Feby ya. Setelah sekian lama diselingkuhin, kemudian menduga ada istri lain, apa yang bisa membuat Mbak bertahan sampai dengan sekarang? Kuat terus bertahan? Ya, aku nggak ngerti kenapa aku punya ilmu kesabaran itu juga aku nggak ngerti. Yang jelas bucin kali Mbak dulu. Bucin enggak juga sih, jadi aku kayak ngerasa aku nurut aja sama dia. Kan kalau cinta nurut Mbak. Iya nurut aja, kayak mau disakiti juga aku sayang sama kakak. Terus aku mikir kayak anak-anak nanti anakku gimana. Oke. Gitu. Mbak Feby gimana. menyesal menikah dengan beliau? Ya aku bisa berubah? Ya aku ya mau menyesal gimana, nggak boleh lah ya. Menyesal juga nggak bisa ya. Boleh. Cuman ya emang mungkin takdir aku pasrah aja gitu. Cuman ya aku ngerasa ikut prihatin sedih ya, Mbak. sama diri aku sendiri kayak kenapa baru sadar sekarang Kalau keluarga Mbak Feby gimana perasaannya sekarang dengan keadaan seperti ini? Kalau untuk punya keluarga kan, kalau keluarga kalau keluarga adik, kakak, sepupu atau saudara gitu kan pasti ada dong. Ya mereka sih ya mungkin malu aja kali ngeliat akunya. Mereka nggak ada yang minta tolong, sayang suami kamu itu kan misalkan dari Kapolsek kan nggak mungkin jadi Kapolres dulu. Selama 19 tahun itu kan pasti prosesnya panjang. Ada naik jabatan ini, jabatan itu. Kan pasti saudara-saudara entah itu sepupu minta tolong masalah apa. Masalah apa ada nggak? Ya kalau minta tolong saudara-saudara atau temennya ya banyak. Tapi bantu-bantuin gitu-gitu aja, cuman hal-hal kecil. Itu Mbak tahu? Tahu. Tapi kalau apa namanya? Mbak lugu banget ya Mbak?
Kan dulu aku bodoh, sekarang aku sedikit mengerti karena teman-teman aku yang memberikan kesadaran juga, sahabat-sahabat aku kayak kamu tuh begini, kamu tuh harusnya begini. Ya karena aku sekarang umur 17. Sekolah aku tuh bukan setinggi sarjana kayak orang-orang pintar. Aku tuh orang biasa aja. Ya, oke. Mbak Feby Sharon, apa yang mau Mbak Feby sampaikan untuk suami? Statusnya masih suami ya? Suami. Apa yang mau sampaikan untuk suami? Ya, kalau emang udah bosan sama aku, mau apa? Kenapa nggak dari dulu tuh selesaikan baik-baik? Ya, kenapa nggak diselesaikan baik-baik? Ya, aku cuma minta keinginan aku saat ini, aku cuma ingin diceraikan. Kedua, aku pengen dia bertanggung jawab sama anak. Ketiga, ya selama 19 tahun, ya aku masa dibuang kayak kucing. Ini usahain atau apa, tapi kalau memang dia nggak mau ya udah fokus ke anak aja gitu. Tapi mohon maaf Mbak, pernah nggak dalam pertengkaran mengalami KDRT atau Iya, kekerasan? di 2009 waktu aku tahu dia ada bayangkari itu, aku dipukulin. Aku lapor, aku visum juga, aku lapor, aku ini juga ke di 2009. Oke, Mbak Feby Sharon, singkat apa yang mau disampaikan untuk perempuan yang diduga adalah istri keempat dari sang suami? Apa ya? Kayaknya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Karena apa yang dia lakukan itu udah mencerminkan dirinya dia sendiri. Gitu, apa yang dengan perbuatan ini orang sudah melihat semua kok. Apa yang dilakukan Mencerminkan dirinya dia sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi. Jangan dipaksa bila semua tak berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita tak sejauh. Berikutnya kita punya bintang tamu pasangan suami istri. Kemarin pernikahannya menjadi viral di media sosial, tapi kabarnya sekarang rumah tangga mereka ekonominya sedang Rian, jangan fitnah kata siapus. Kan aku belum selesai. Karena guru, namanya juga kehidupan ya. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Melinda, Ferry Irawan, sehat? Alhamdulillah. Ekonomi sehat? Alhamdulillah. Kita bertiga mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Yang kali. pertanyaannya langsung ekonomi. Kenapa sih emangnya kan belum tentu. Itu gosip-gosip aja di luar. Soalnya katanya semenjak menikah dengan Ferry Irawan, katanya Vena Melinda sekarang hidupnya jauh lebih sederhana. Bagus dong. Hidup itu harus sederhana, jangan hedon. Nah, kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar. Sesederhana apa sih Vena Melinda setelah menikah dengan Ferry Irawan? Vena dan Mas Ferry tadi kesel lihat yang ngomongnya itu emang dia lagi diincar banyak bintang tamu. Itu namanya ujus kreatif kita. Tadi ngomongnya agak nyinyir memang begitu. Iya. Tapi enggak sih. Orangnya ada di control room, dia gak berani turun ke bawah soalnya. Gak berani dia. Kita nggak kesel kok. Balik aja yuk. Jangan dong. Tapi mengenai kesederhanaan, emangnya benar sekarang sudah mulai agak irit hidupnya? Kalau aku memang irit dari dulu. Dari sebelum di DPR, dari sesudah di DPR, pas di DPR tuh selalu irit. Karena memang konsep hidup aku adalah aku tidak pernah hedon dari dulu. Cuma aku bingung kalau orang ngeliat aku sekarang katanya sederhana, karena emang dari dulu sederhana. Sebenarnya dari dulu Dari dulu, sederhana. nggak pernah aku yang memperlihatkan nggak lah pernah. event apapun. Karena emang bukan tipikal aku begitu. Oke, seirit apa sih Mbak Vena Melinda kalau boleh tahu? Aku tuh irit Contohnya. dulu ya, contoh. Waktu itu punya Honor, itu pertama kali bukan beli mobil yang brand new. Selalu beli yang second dari dulu. Ini baru beli brand new seumur hidup tuh tahun 2016. Oh ya? Seumur hidup. Tapi harus udah punya rumah, punya villa di Bali, punya tanah. Jadi konsep hidup aku kayak gitu. Yang penting properti ya. Properti dulu. Jadi itu memang irit kan. Tapi sekarang katanya dengar-dengar udah nggak pakai supir ya, Mbak Vena? Dari dulu mah nggak pernah pakai supir. Jadi Emang waktu di DPR, aku satu-satunya orang yang tidak pernah pakai supir. Jadi selalu Pamdal tuh bingung, Bu Vena, masa nggak pernah pakai supir 2 periode kan? Nggak pernah pakai supir, nggak pernah pakai ajudan. Jadi benar-benar semua sendiri kecuali di dapil ya. Di dapil kan capek. Iya, alasannya kenapa nggak pakai supir? Karena aku orangnya muntah kalau supirnya tuh dut-dutan.
Nah, ini aja nih driver baru kecuali yang sama aku, dudutan nggak mudah. Enak ya. Dudutan yang lain maksudnya ya. Artinya Tapi dudutan. kadang-kadang kalau pakai supir juga kadang-kadang ya tidak semua ini oknum aja sih, bukan nggak semua, maksudnya kadang-kadang kita juga ada privacy yang Iya, pertama. benar. Yang kedua takutnya ya nggak secinta punya sendiri biasanya kalau bawa mobil atau Sama apa. kalau biasanya driver ngerokok, aku tidak merokok. Iya, Jadi bener. memang dari dulu tuh nyetir sendiri. Tapi Walaupun ngerokok kalau duluan. kita berdua tuh lebih yang ke pertama sih, privacy itu sih. Iya, itu Kita nomor lebih satu. enak. Soalnya kalau di mobil kan biasanya gini. Nah itu kan nanti supir itu kan gini nih, nanti ngelihat gini, Iya. kemana-mana. Oke, jadi karena itu ya alasannya ya. Kita bukan lihat juga artikel yang satu ini, apakah ini juga salah satu cara seorang Vena Melinda untuk hidup irit. Nikahi Ferry Irawan, Vena Melinda lebih pilih belanja di pasar tradisional, tak lagi hidup mewah. Nah, itu Orang ke benar. pasar, lu katain katanya nggak hidup mewah. Orang mau ke pasar, mau ke supermarket, biarin bebas, repot lu pada hari. Iya. Ujus lu, katanya. Orang ke pasar dikata udah nggak punya duit. Kata siapa? Lagi wujud suami nggak mikir ya. Kata siapa? 3 kali dong. Kata siapa? Kata siapa? Jadi belanja tradisional ke pasar itu bukan karena nggak ada pemasukan. Bukan. Justru memang kita tuh dari awal memang hubungan kita selalu menampilkan kesederhanaan. Gitu loh sayang. Ternyata bahagia itu simpel kok. Iya. Tidak perlu harus mewah karena kita Betul. banyak sekali melihat ya di luar sana, bahkan teman-teman dekat, sahabat yang mungkin kalau kita lihat hidupnya bukan berkecukupan tapi berlebihan. Betul. Tapi pada saat kita lihat di dalamnya ternyata tidak seindah apa yang Yang kita ditampilkan. lihat. Gitu. Uang sinawang. Iya. Ya betul sawang. Sawang. Apa itu sinawang. artinya sawang? Coba apa Mbak Vena? Ya, kalau bahasa Jawa tuh yang terlihat belum tentu sesungguhnya seperti itu. Iya. 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 Tapi kalau aku belanja di pasar tradisional emang baru pertama kali setelah menikah sama Ferry. Karena dulu aku image-nya kalau di pasar banyak copet, nggak tahu ya sekarang pasar modern, pasar tradisional tuh keren banget. Oh, jadi baru sekarang belajar ke pasar tradisional. Karena dulu kan sendiri, nggak mungkin dong sendiri, nyetir sendiri, ke pasar sendiri, bawa sendiri, nawar sendiri gitu. Kalau sekarang udah benar-benar nggak takut karena kan cintanya udah aku copet. Allah. Masuk. Tapi suka ada yang ini nggak sih komentar-komentar nyinyir gitu Kak. misalnya Tapi belanja tadi ke pasar sedih juga, tradisional. karena aku tuh kasihan sama Abi gitu. Kesannya Abi tuh victim banget gitu, membuat aku jadi jatuh miskin. Kesannya gitu kan kasihan Iya, gitu. minta Padahal- maaf ya Mbak Vena, mungkin Iya. Si Ujus emang Ujus. Padahal Tapi nggak apa-apa kok. Jadi kalau kita tuh apapun sekarang semuanya itu kita jadikan ladang pahala. Karena semuanya itu kan Iya, dia yang sabar tahu, banget sih. yang tahu kan cuma Dinyinyirin kita. nggak apa-apa, yang penting jangan difitnah ya bang. Iya. Kalau difitnah Sabar ya, sabar ya. sabar, dia sabar kok. Ya, sabar. Mau begitu ya sabar. Orang dia udah cerai ya. Ini kita mau lihat ya ketika Vena Melinda dan juga sang suami belanja ke pasar tradisional. Ujus, lu dengar ya, itu pasarnya juga bersih. Pasar bagus. Belanja di pasar itu lebih fresh. Kalau Iya. ikan, daging, apa Iya. subuh udah pada Benar. Heh, Iya. gua dulu ke pasar becek-becek. Sama siapa lu? Hah? Sama siapa? Ya nggak usah diterangin lah sama siapa. Tapi kalau orang mantan Ibu Musdalifah dulu ya. Oh, jadi lu ke pasar juga? Naik mobil mewah segala macam tetap ujungnya ke pasar? semua mobil mewah itu bukan punya saya. Oke. Ke pasar setuju banget. Lagian nggak ada salahnya. Nanti Iya. kita juga gitu ya, kita belanja di pasar. Iya. Tenang aja sayang, jangankan kita. Sekarang pun aku juga belanja di pasar. Bener ya? Mbak Vena, Mas Heri, doakan kami berdua ya, insya Allah ya. Amin. Mohon, Iya, doain. mohon sumbangannya buat tahun depan kami minta sumbangan tenda ya. Aku masih mau melihat kesungguhannya dulu. Nah, apa Iya. nih? Ya kan bener dong Oh bang. ini, iya dong, dites dulu Tapi dong, dites. Mukanya lama mirip loh. Iya. Ya Tapi kan? aku udah bisa nerka. Kan asik, Aku udah bisa iya. nerka, namanya Cinlok. Kenapa? Ini namanya cinta lokasi. Iya. Nah nanti dirimu sama siapa? Kalau aku sih bebas, kalau aku sekarang masih tertutup dulu Oh, gitu. gitu. Jangan gitu dong, nggak bisa. Orangnya gitu apa-apa.
Masa katanya gini, sama aku aja. Jangan, Mbak. Jangan lu. Kalau tiba-tiba aku sama kamu tiba-tiba jadinya makin nasar di mana? Buat aku percaya apa yang aku usahakan. Iya. Kalau cinta nggak kemana. Betul. Jadi kamu akan memperjuangkan. Ingat seperti yang aku bilang, kuda lumping makan emping. Emang lumping sukanya sama yang samping. Terkadang apa yang kita lihat tidak seperti aslinya. Mas Ferry mau nanya dong. Iya. Kalau seandainya Mas Ferry boleh jujur sama kita mau cerita. Sebulan Memberikan nafkah berapa kalau boleh tahu? buat contoh buat saya. Gak apa-apa. Jadi kalau aku prinsipnya gini, semua pendapatanku itu semuanya untuk Vena. Wow. Gitu. Termasuk kemarin alhamdulillah setiap bulan sih adalah gajian gitu. Tapi semuanya memang semuanya itu untuk Jadi yang mengatur istri gitu ya, Mas? bukan hanya mengatur. Pokoknya bilang apa yang sudah untuk kamu itu untuk kamu. Wow. Jadi apapun itu ya udah. Dan alhamdulillah begitu aku tahu bahwa pahala terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dan sedekah yang terbesar adalah ketika kita memberi nafkah semuanya untuk istri. Wow. Sedekah yang terbesar lagi sedekahin janda. Karena kalau kita memuliakan seorang istri, insya Allah istri pun akan memuliakan seorang suaminya. Karena istri adalah bayangan suami kan. Bener. Ini kayak mantannya ini Dewi Persik. Sama kan nafkahin kamu juga seumur hidup 3 juta. Tapi itu duit gue juga diambil dari YouTube. Udah, orang aku bilang yang mana, Yang sabar, nanti gampang ya. Ini kita mau kasih lihat ternyata ada fakta yang kita temukan dari seorang Vena Melinda yang kabarnya juga menjual apartemennya. Aduh, ini minta maaf dulu ya sebelumnya ya. Jual apartemen, Vena Melinda ingin hidup lebih sederhana. Duh, ujung. Bener Mbak, jual apartemen. Iya iyalah, dari sebelum ketemu Ferry tahun 2016 aku udah mau jual apartemen. Karena waktu itu Atala tinggal sama aku, Fania tinggal sama aku, mereka bilang Atala ya, "Mah ini apartemen kekecilan, kita cari rumah aja." Jadi emang ditempati ya kan? Iya, mending dijual. Dan bukan hanya apartemen, villa aku juga aku mau jual, tanah aku di Bali ada 2 aku mau jual karena aku pengen hidup lebih simple. Karena kan nggak mikirin maintenance, nggak mikirin pajak dan segala Apartemen di Bali di mana, Mbak Vena? Bukan, tanah di Bali ada 2 sama villa di Bali ada 1. Villa di Bali di mana? Luar biasa. Ini lagi mau aku jual tapi kan memang baru ini ya, baru ya COVID memang masih ini banget masih gitu. pelan-pelan, Jadi masih pelan-pelan. Aku juga nggak mau baru jual. recovery semuanya. Ya. Jadi sebenarnya dia tuh punya aset tapi udah lama mau jual. Iya. Jauh sebelum ketemu Ferry. Cuma kan beritanya itu kan heboh setelah kita menyatu kan. Iya. Ya, jadi dia Terkesan. asumsinya. Selalu Iya. begitu Ya. memang. Mas Ferry, kan kita pagi-pagi ambiar juga menjadi saksi Iya. cinta Iya. Mas Ferry dan juga Mbak Vena ya. Sampai akhirnya menikah kita juga ikut senang sekali. Tapi ketika akhirnya ada netizen yang nyinyirin tentang masalah keuangan nih, Iya. Mas Ferry Irawan itu menanggapinya gimana? Nggak apa-apa, jadi pokoknya aku selalu bilang, kita ini berdua lagi ngomong yang pokoknya sekarang apapun itu kita jadikan ladang pahala. Karena kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah bisa menyetop omongan orang. Iya. Gitu loh. Jadi pokoknya kita jadikan semuanya itu menjadi hal-hal yang positif. Karena kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif atau omongan orang, kita akan jadi rugi stres sendiri. nanti, rugi sendiri, Iya, betul. rugi sendiri. Gitu. Lebih baik semuanya kita bawa ke hal yang positif. Betul. Oke, mungkin ini alasan kenapa Vena Melinda dan juga Ferry Irawan sekarang hidupnya jauh lebih sederhana. Demi hunian nyaman bersama Ferry Irawan, Vena Melinda habiskan uang tabungannya renovasi rumah lama. Jadi sekarang sedang renovasi rumah? Udah jadi. Rumah Paso kita udah nempatin sebulan ini ya, Bia. Iya. Ini impiannya Atala sih, makanya dia punya kamar yang gede, dia punya ruang podcast, dia punya ya semua yang dia pengenin dari dulu. Nah, sekarang memang aku pengen sama Abi di rumah yang baru itu rumah anak-anak juga ya. Ada kamar Feral, ada kamar untuk mama kita. Jadi ya alhamdulillah bisa membangun rumah di pandemi. Kemudian Abi juga sekarang makin membaik. Kita banyak endorsean bareng, kesehatannya juga, kerjaan juga berdua. Dan yang lucunya itu terjadi pada saat sekarang gitu loh. Maksudnya dalam arti gini, yang kita pikir ini kan udah zaman yang sangat modern apa. Tapi ternyata kalau kita hanya berharap kepada Allah, itu terjadi banget. Dan jadi misalnya gini, Bi, ini gimana ya kita tenang ya.
ntar kita sholat kita minta dulu sama Allah. Dan itu Allah jawab. Ada aja. Mesti. Ada aja Ya, gitu. pasti. Itu dikasih aja gitu. Iya. Makanya waktu itu sampai kita waktu buat ada salah satu perjanjian pranikah, notaris sempat bingung. Pak Ferry mohon maaf nih, saya tanya, saya sih bukan mendoakan, maksudnya amit-amit kalau misalnya sampai nanti di tengah jalan ada apa-apa. Ini benar, semuanya akan dikasih ke Ibu Vena. Iya, saya bilang. Jadi apa yang sekarang Vena miliki itu adalah milik dia dengan anak-anaknya. Dan nanti kalau kita sudah menikah, apa yang kita dapat, saya akan kasih juga buat Vena. Betul. Gitu. Itu jadi netizen, dengerin tuh. Itu keputusan Jangan dari disusun. seorang Ferry Irawan. Tapi kita juga Iya. penasaran untuk renovasi rumah. Kenapa rumah lama direnovasi? Alasannya itu apa? Dan sudah berapa Rumah lama apa? nggak ditempatin? Rumah apa? Rumah lama itu. Rumah pas. Rumah Paso. Paso itu apa? Paso Jalan- tuh jalan jalan. Paso. Oh, Jalan Paso. Ya. Jadi rumah itu sebenarnya rumah dulu, zaman anak-anak masih kecil. Kemudian setelah aku berpisah sama bapaknya kan aku tinggalkan. Karena aku nggak mau balik ke rumah itu. Tapi by the time being, akhirnya aku berpikir kalau kita lihat dengan seluas itu, tanah sekarang pasti lebih mahal. Ya udah mendingan direnovasi aja. Sesimpel itu sih. Jadi nggak ada apa-apa. Menghabiskan berapa Mbak Vena? Total Ya semua lumayan keseluruhan. deh. Lumayan, karena kan aku tidak di DPR lagi, tapi karena kita banyak endorsan Iya. berdua. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ada Alhamdulillah. aja, jadi kita bisa support terus sampai akhirnya ini beyond expectation karena modelnya kan Skandinavian gitu. Jadi kita masih lihat ketika anak-anak juga bersama-sama ya mengisi rumah yang akhirnya menjadi rumah idaman karena Iya, sudah direnovasi dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Cantik sekali rumahnya. Yang seperti ini dibilang ekonominya sedang nggak mungkin. Emang deterjen susah sih. Tapi happy ya. Itu total berapa lama rumah direnovasi? Setahun setengah, karena kan nunggu ada rezeki baru aku support lagi rumahnya. Jadi kalau aku sih bangganya apa? Ternyata hidup makin simpel itu kita makin bahagia ya. Iya. Karena kita bisa memaknai setiap rezeki yang datang itu karena memang kita mintanya sama Allah, Allah kasih kita dicukupkan, bukan Jadi aku rubah kelebihan gitu. pola pikirnya Vena juga aku Iya. rubah. Yang kalau kita mau apa-apa, kita jangan mengandalkan, yuk langsung enggak. Minta dulu sama Allah. Oke. Sholat istiqoroh dulu Ya. tanya. Dan akhirnya terjawab sudah salah satunya melalui rumah yang direnovasi sudah rampung ya. Total Kamal berapa kamarnya di sana? Ada 6 ya. Ada 6. Ada 6. wow. Sama podcast ya. Iya, Aha. 2. Iya, jadi ada 6 ya. Kamar mandi ada berapa? Kamar mandi ada 6. 6. Banyak banget dong kamar mandi ya. Iya, jadi memang kita banyak ruang-ruang yang untuk publik karena Atala kan banyak temen, Feral banyak temen. Jadi yang Iyalah. bisa Iya. di situ Iya, supaya iya. hangout gitu. Ini Oke. rumah anak-anak lah. Ini rumah sudah rampung renovasi. Rencana kedepannya apa lagi sama suami? Rencana nggak ada ya, kita hanya pengen nanti jadi suami istri yang benar-benar bisa Bekerja sama-sama, kerja bareng, beribadah kemudian sama-sama. ibadahnya lebih ditingkatkan lagi Iya. gitu. Aduh senangnya ya, gandengan terus. Ini juga kan Ini juga sama. Ini megang sendiri. Ya sekarang megang sendiri, nanti juga megang berdua. Iya, sabar jangan kelihatan Tadi ya. kayak ngejar. Buat teman Ambiar nanti kita bakal balik lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Dalam perbedaan kita satu tetap buat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali terjauh. Sobat Ambiar, kita akan kehadiran bintang tamu lainnya. Barangkali buat Mbak Feby Sharon, buat Vena Melinda, ya, sebentar ya, dan Mas Kak. Ferry. Kalau mau dibikinin lagu sama sosok yang satu ini pas banget ya. Kenapa? Ini pembuat lagu yang hits. Pencipta lagunya viral di mana-mana. Dia juga sekaligus penyanyi, suaranya juga bagus. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Ahmad Freddy. Mas Ahmad Freddy. Kita panggilnya Freddy aja. Di sini dulu Mas, di sini dulu. Mas Kita bertiga Freddy. mengucapkan terima kasih Mas Freddy sudah menyempatkan waktunya datang. Terima kasih, sama-sama. Senang saya diundang di acara ini. Iya. Alhamdulillah. Mas Freddy itu aslinya orang mana ya? Saya dari Medan. Oh dari Medan. Oh, Medan. Dari Medan. Apa Melayu atau suku Batak atau suku... Oh, Batak. apa Apa marganya? marganya? Harahap. Harahap. Nama Mas Rian? Aku Ritonga. Ritonga. Iya. Jadi harahap ya dari Medan ke Jakarta
akhirnya sekarang menjadi pencipta lagu sekaligus penyanyi yang viral di media sosial. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar seperti apa sosok Ahmad Freddy Harahap. Yang viral di media sosial loh Mas. Emang itu lagunya tahun berapa sih sebenarnya? Tahun berapa ya? 7 tahun yang lalu. Wow, 7 tahun yang lalu baru viral sekarang, Mas. Ya. Itu rezeki ya guys. Ketika viral ya di media sosial, banyak yang pakai soundnya untuk postingan di aplikasi TokTok. Apa dalam pikiran seorang Freddy Harahap? Bingung lah. Yang pertama gue bingung sih. Itu kan lagunya sedih ya sebenarnya. Kok bisa jadi lagu senam joget-joget gitu. Berarti yang nge-remix itu bukan Mas Freddy sendiri? Bukan. Saya itu yang remix saya. Apa alasan kamu nge-remix lagu jadi begitu ya? Ya karena buat saya itu lagu bisa dibawa kemana aja. Jadi saya coba untuk meremix, ya saya padupadan, oh ternyata bagus. Nah, sekalian Anda juga menggandeng penyanyi Anda, ini penyanyi baru? Ya, ini saya mau orbitkan. Mantap. Jadi gitu, awalnya tidak menyangka sama sekali sampai akhirnya dikasih tahu sama teman ini viral di media sosial, gitu. Ya. Gimana perasaannya, Mas? Ya senang lah pasti. Senang, kaget juga. Terus ya itu tadi, kok bisa ya lagunya kan sedih ya gitu kan. Kok lagu galau-galau gitu kan, kok jadi lagu senam ibu-ibu gitu. Emang tentang apa sih lagunya bercerita itu? Ya apa ya? Aduh, udah lama banget ya. Nanti, ya dari judulnya kan kayak gini deh. Kau bahagia. Ya gitu. Sekarang lu bahagia, ntar lu pasti nyesal gitu. Sebenarnya lagu orang kepedean sih ya. Lagu orang kepedean sih sebenarnya. Agak-agak gitu. Oke, berkahnya pasti juga berlimpah ketika akhirnya viral di media sosial ya. Ada lagu-lagu lain nggak sih yang akhirnya dipakai juga sama mereka konten kreator, lagu-lagunya dipakai untuk sebagai sound di TokTok di media sosial? Nah, gue sebenarnya agak kurang aktif ya di medsos, jadi kurang tahu gitu-gitu. Cuman memang gue tuh kan banyak di belakang layar ya, jadi banyak bikin lagu buat penyanyi-penyanyi gitu. Salah satunya kayak lagunya apa? Anji yang dia. Yang dia ya? Itu yang lagu dia, Mas yang ciptain. Ya, Bidadari Tak Bersayap. Wow, nah, keren. Sama satu lagi ada apa King? No Comment kalau nggak salah. Wow, lagu dia, lagu Bidadari Tak Bersayap itu lagunya. Siapa lagi? Anji, terus siapa lagi? Kekasih Bayangan, Cakrakan. Cakrakan. Ya Allah, Kekasih Bayangan. Kekasih Bayangan. Itu enak banget loh gitu. Pasti kalau itu. Oke. Jadi banyak musisi yang memang diciptakan lagunya oleh Mas Freddy ya. Tapi Mas Freddy terus sendiri yang pertama Fatin ya. Yang dulu. Fatin yang judulnya apa? Aku Milik Setia. Awalnya dari situ sih sebenarnya. Oke. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar ya. Ini selengkapnya dari seorang Freddy Harahap, sang pencipta lagu beberapa musisi tanah air. Aku paling suka lagu Fatin yang itu. Aku suka banget. Lagu apa? Yang barusan aku suka. Mati. Beda dong lagunya. Tapi tadi lagu ini memang lagunya galau semua sih, bener lagu ini. Iya. Kapan mau bikinin lagu buat kita, Mas? Iya, ayo dong Mas, satu-satu ya. Iya, tolong ciptakan lagu buat kami bertiga, judulnya Pecah Ketuban ya. Mas Freddy, tapi itu gimana sih kalau misalnya seorang pencipta lagu ya, khususnya Mas Freddy, diminta sama musisi, sama penyanyi, apakah mereka minta langsung sama Mas Freddy atau Mas Freddy yang nawarin sama musisinya? Iya. Ada yang gue nawarin, ada juga yang diminta, gitu. Sama siapa waktu itu kalau nawarin ke artis yang Fatin gue nawarin. Nawarin. Oh, kenapa? Tertarik sekali ya dengan suaranya? Karena udah tau pasti juara, gitu aja. Lebih ke bisnis ya. Oke. Kalau yang minta suka juga sih suaranya. Kalau Cakra minta waktu itu. Cakra minta ya? Cakra minta. Bikin lagu buat kita dong, buat aku, buat Kak Dewi ya. Kalau Rian jangan masih belajar soalnya. Ini penyanyi dangdut berdua nih. Tapi Mas Freddy ya, itu rata-rata lagu yang diciptakan sama Mas Freddy itu pengalaman pribadi atau hanya berimajinasi aja atau gimana? Ya, ada personal lah. Banyak kali ya. Cuman dilebaikan gitu aja. Oke. Di antara lagu semua itu mana yang personal banget? Bidadari Tak Bersayap. Bidadari Tak Bersayap. Karena aku tuh bikin buat istri, memang buat ngelamar langsung kan. Oh, so sweet sekali. Ngelamar istri pakai lagu. Rian, lebih murah kan jadinya. Aku nanti ngelamar Dewi Persik pakai lagu juga. Lagu apa? Kereta Malam. Kalau Kereta Malam mesti manja dulu dong. Iya benar. Tapi memang kalau lagu itu diciptakan dengan tulus, itu pasti meledak gitu ya. Karena mungkin Mas mempunyai cinta yang tulus untuk istri, Bidadari Tak Bersayap tuh. Iya. Katanya mau lagu, mau dilamar juga tapi nggak mau sama lagu Jarang Pulang, kata jangan. Dia mau cerai, lu gimana sih dia orang pengen cerai? Tapi Mas Freddy saya mau nanya ya, kan Mas ciptain lagu juga, iya, nyanyi juga, iya. Apakah menciptakan lagu untuk diri sendiri gak sih? Iya. Ada sih, ya ada. Terus sekarang gimana?
Lebih mana sih? Pasti apa kalau dari yang dirasakan kepuasannya? Lebih puas menciptakan lagu untuk diri sendiri atau buat orang lain? Beda-beda sih ya. Kalau dibilang mana yang lebih puas, sebenarnya gini, kalau jadi penyanyi itu aku sih rasanya lebih banyak ininya sih ya, stresnya gitu. Kenapa Mas? Ya jadi frontman kan. Oh iya. Atensinya kan ke situ Objek, gitu. ya. Itu doang sih. Jadi mungkin beda-beda karakter orang ya. Mungkin ada orang yang nggak terlalu suka atensi gitu. Gitu. Mas Freddy lebih menikmati mana? Menjadi pencipta lagu atau penyanyi? Penyanyi beda sama nyanyi kan. Lebih suka pencipta lagu lah. Pencipta lagu ya. Oke. Jadi kita juga penasaran ya buat Sobat Ambiar seperti apa suara dari seorang Freddy ya. Harahap nanti kita akan saksikan bersama-sama, dia akan nyanyi buat kita semua di Pagi-Pagi Ambiar. Jangan kemana-mana untuk Sobat Ambiar. Pagi-Pagi Ambiar yang kedua. Kita mau kasih kado terambiar buat Sobat Ambiar. Kita masih kasih kesempatan sampai dengan tanggal 18 November. Silakan ya, jangan lupa caranya gimana, ikuti, follow dan juga lihat informasinya di Instagram kita Pagi-Pagi Ambiar Trans TV Corp ya. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita. Terima kasih banyak Mbak Feby, terima kasih Melinda, Mas Ferry Irawan dan juga untuk Mas Freddy ya. Seperti kisah kita pagi hari ini, temanya cinta penuh lika-liku. Lebih baik cinta penuh lika-liku daripada cinta penuh luka-luka karena laki-laki. Di Pagi-Pagi Ambiar, Mas Freddy dengan Nanti. Nanti pasti kau sesali keputusan dirimu meninggalkan aku demi dia yang kau pikir sempurna dan punya segalanya, hingga kau pun berpaling dan meninggalkanku. Mungkin sekarang kau masih berbahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Oh, tapi ku yakin suatu saat nanti kau akan memohon untuk kembali. Nanti pasti kau sesali setelah